Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Al-Karimah dengan NIM 2008056070. Di sini saya akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai pendidikan, yang pertama yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu wa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa huwa bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian nilai-nilai pendidikan dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Yang ketiga, ayat ini memotivasi untuk orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang yang berilmu. Kemudian yang kedua yaitu Quran Surat As-Sod ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah, agar mereka dapat menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat dapat mengambil pelajaran. Quran Surat As-Sod ayat 29. Adapun nilai-nilai pendidikan Al-Quran dari Quran Surat As-Sod ayat 29 ini yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran agar kita merenungi ayat-ayatnya. Yang kedua, kita diperintah untuk mempelajari ayat-ayatnya agar mendapatkan pelajaran atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu setiap umat Islam harus menyadari pentingnya belajar Al-Quran, karena dengan belajar Al-Quran kita dapat mendapat banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu Quran Surat At-Taha ayat 114 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alawahul malikul haq wala tajil bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma. Artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat At-Taha ayat 114. Adapun nilai-nilai pendidikan dari Quran Surat At-Taha ayat 114 ini yaitu yang pertama, ketika menuntut ilmu kita harus perlahan-lahan dan sabar sampai pengajar selesai dari penjelasannya. Yang kedua, jika pengajar telah selesai menyampaikan penjelasannya, kita sebagai murid menanyakan bila ada yang ditanyakan. Yang ketiga, dan sebagai pengajar berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh murid-muridnya, kemudian menjelaskan sehingga mereka benar-benar memahaminya. Kemudian yang keempat yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 43.
Adapun nilai-nilai pendidikan dari Quran surat Al-Ankabut ayat 43 ini yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat mengistimewakan bagi orang-orang yang berilmu. Yang kedua, orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu sangat berbeda, karena pada dasarnya orang yang berilmu tentu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki ilmu akan merasa takjub melihat bagaimana Allah memberi naluri kepada semua makhluk hidup dibandingkan seorang yang tak memiliki ilmu tentunya tidak akan dapat memahaminya. Kemudian yang kelima yaitu Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafra min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran surat At-Taubah ayat 122. Kemudian nilai-nilai pendidikan dari Quran surat At-Taubah ayat 122 ini yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, memperdalam ilmu secara umum hukumnya fardu kifayah, sedangkan memperdalam ilmu agama hukumnya fardu ain. Yang ketiga yaitu seorang guru memperdalam ilmu dalam bidang profesinya menjadi fardu ain untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Guru memiliki kompetensi yang harus dimiliki, salah satunya adalah kompetensi profesional. Adapun hadis yang berkaitan mengenai pendidikan yaitu yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala utlubul ilma walau bisin fa in talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin innal malaikatu litadau ajnihataha litalibil ilmi ridom bima yadlubu. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah ilmu meskipun di negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu, karena rela terhadap apa yang ia tuntut." Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, perintah untuk menuntut ilmu walaupun ke tempat yang sangat jauh. Yang kedua, seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan dalam menuntut ilmu dan tidak boleh cepat merasa puas dengan ilmu yang didapatkan saat ini. Yang ketiga, menuntut ilmu bagi seorang muslim hukumnya wajib, apalagi ilmu agama yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan di akhirat kelak. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniyina ulama afuqaha ulama wa yuqalu rabbaniyal ladzi yardin nasa bisiwaril ilmi qabla kibarihi. Rawahu Bukhari. Artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian nilai-nilai pendidikan dari hadis tersebut yaitu yang pertama, seseorang guru harus memiliki sikap penyayang agar timbul kecintaan seseorang murid terhadap gurunya, sehingga mendorong murid untuk menguasai ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan mengajar, seorang guru hendaknya menggunakan cara yang simpatik, halus dan tidak menggunakan kekerasan, cacian, makian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludi yuladu 'alal fitrati fa abuwahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahimati tungatajul bahimata hal taro fiha jada'a.
Artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang dilahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Kemudian nilai-nilai pendidikan dari hadis tersebut yaitu yang pertama, dari segi nilai pendidikan akidah, bahwa anak yang dilahirkan itu adalah membawa fitrah beragama tauhid yaitu Islam. Yang kedua, dari segi nilai pendidikan ibadah, bahwa anak yang dilahirkan perlu diperkenalkan akan ibadah kepada Tuhannya sebagai aplikasi dari fitrah beragama yang benar. Yang ketiga, dan sebagai orang tua, kita harus mendidik anak dengan baik agar tumbuh menjadi seseorang yang soleh, solehah, dan berpendidikan. Kemudian yang keempat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Rawahu Ahmad. Artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai pendidikan dari hadis tersebut yaitu yang pertama, seorang muslim dituntut menjadi pribadi yang cerdas serta memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, segala pengetahuan yang dapat membantu manusia dalam menjalani kehidupan dapat diperoleh dengan belajar. Yang ketiga, ilmu sangat bermanfaat baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Kemudian hadis yang kelima yaitu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, layat bagi lil jahili ayaskuna ala jahlihi walalil alimi ayaskuna ala ilmihi. Rawahu Tabrani. Artinya, dan tidak pantas bagi orang bodoh mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian nilai-nilai pendidikan dari hadis tersebut yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan orang yang bodoh untuk tinggal diam dan membiarkan kebodohannya, akan tetapi harus berusaha belajar dan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, bagi orang yang berilmu juga harus mengamalkan ilmu yang didapat dengan mengajarkannya kepada orang lain ataupun mengamalkan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu dunia yang memberi manfaat dan berguna untuk menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Begitu pula ilmu agama yang berguna di akhirat kelak. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mengenai tentang pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.